Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiran Bapak Ibu, saudara-saudara, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini minggu kita adalah minggu Jubilate, dan firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi kita tertulis di dalam kitab 1 Tawarikh pasal 16 dimulai dari ayat 31 sampai dengan ayat 36. Saya akan membacakan keseluruhan ayat tersebut. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, Amin. Pujilah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, kitab Tawarikh ini secara khusus pasal yang menjadi kabar baik khotbah pada minggu ini dilatar belakangi oleh kegembiraan Daud saat tabut Allah atau tabut perjanjian dia boleh bawa pulang dari bangsa yang lain, yaitu Filistin, ke negeri Yerusalem. Tabut Allah, sebagaimana kita ketahui, isinya mengandung atau menyimpan kedua loh hukum atau dasar titah, atau yang sering disebut dengan hukum Musa. Dan di dalamnya juga berisi buli-buli, yaitu buli-buli yang berisi mana dan tongkat Harun. Tabut ini bagi umat Yahudi atau Israel melambangkan kehadiran Tuhan yang menuntun umatnya. Ketika tabut ini tidak berada dalam kehidupan Israel, maka saat mereka berperang, saat mereka menghadapi musuh atau lawan, mereka mengalami kekalahan. Artinya semangat mereka, artinya kegemilangan mereka sebagai bangsa yang berdaulat di hadapan bangsa lain oleh karena Tuhan mengalami kemunduran, bahkan tidak memiliki identitas. Jadi tabut ini, tabut Allah, sangat mempunyai makna bagi umat Israel. Namun tabut itu hilang, dalam artian diambil dari Israel sendiri oleh karena kondisi dan situasi, secara khusus karena peperangan dengan Filistin. Keadaan ini tentunya membuat mereka menjadi bangsa yang kecewa, tidak punya pedoman, kehilangan semangat,
Dan tentu saja mereka terfikirkan tentang tabut itu selama tabut itu tidak ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Lalu ketika Daud mengalami kemenangan, dimulai dari pengangkatannya sebagai raja, lalu dia berperang menghadapi orang Filistin dan mengalami kemenangan, dia memperoleh kemenangan oleh bantuan Tuhan. Tabut ini juga boleh dia bawa ke Yerusalem. Sesuatu yang hilang selama ini, sesuatu yang menimbulkan ketidakpastian hidup, kehilangan semangat sebagai bangsa di tengah-tengah kehidupan dunia, yang terwujud dengan hadirnya tabut sebagai manifestasi Allah, kembali ada di tengah-tengah hidup Israel. Sehingga inilah menjadi ucapan syukur bagi Israel yang dipimpin oleh Daud lewat nyanyian puji-pujian yang dipimpin oleh Bani Asaf. Pengalaman ketika menemukan sesuatu yang hilang, pengalaman Israel menemukan semangat yang hilang selama ini hadir kembali, menjadi sukacita besar bagi mereka, dan tentunya itu disuarakan kepada Tuhan sebagai sorak-sorai kegemilangan dan kebahagiaan. Karena itu di dalam nats yang menjadi dasar firman kita pada hari ini, begitu banyak ditekankan supaya bersyukur kepada Tuhan. Sorak-sorai itu dialamatkan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, dan yang menjadi ucapan syukur bagi seluruh bumi dan dunia. Saudara-saudara yang berbahagia dalam Yesus Kristus, kehadiran tabut Allah menghadirkan sukacita baru dalam kehidupan Israel. Sekali lagi kita mengatakan bahwa tabut itu sebagai wujud nyata kehadiran Tuhan dalam pemahaman Israel. Wujud kehadiran Tuhan itu pernah hilang bersamaan dengan hilangnya tabut, tetapi kembali hadir. Saat ini, bagaimana kita mau bersorak-sorai kepada Tuhan? Bagaimana kita mampu berkata, saya bahagia, saya senang. Sebagaimana panggilan dari minggu kita hari ini, Minggu Jubilate. Bagaimana kita bisa senang ketika kita sedang mengalami rasa kehilangan oleh sesuatu hal? Bagaimana mungkin ketika seseorang mau melangkah kepada tahapan baru, kondisi baru, tetapi rasa kehilangan lebih menguasai semangatnya untuk melangkah ke depan? Mungkin dia bisa terus melangkah, mungkin dia bisa terus menghidupi kehidupannya, tapi ada sesuatu yang dia tidak miliki lagi yang dulunya pernah ada. Dia mungkin bisa berjalan tetapi tidak seperti sebelumnya, mempunyai semangat yang pasti, mempunyai pandangan yang pasti, tujuan yang pasti, karena dia fokus kepada rasa kehilangan. Bapak Ibu pernah mungkin mengalami rasa kehilangan. Ada sesuatu hal yang mungkin sampai hari ini yang tidak lagi ada dalam kehidupan kita. Apakah itu semangat? Apakah itu yang namanya pengharapan? Apakah itu yang namanya kehidupan yang biasa-biasa pada waktu lalu, tetapi hari ini kita harus membatasi itu, terlebih dalam suasana sekarang pengaruh COVID-19. Bagaimana saya mau bersorak-sorai? Beberapa dari kita mungkin punya pertanyaan seperti itu. Bagaimana saya berjubilate di hadapan Tuhan? Bagaimana saya mau bersukacita di hadapan Tuhan sementara ada sesuatu yang hilang? Hal-hal yang seperti dahulu kita rasakan biasanya.
Pertanyaan yang mungkin harus kita hadirkan adalah, apakah sukacita saya ditentukan oleh kondisi di sekeliling saya kepada Tuhan? Apakah sorak-sorai kita kepada Allah itu, terlebih yang berisikan ucapan syukur, harus terkondisikan oleh kondisi yang ada? Seharusnya kita menjawab bahwa tidak harus demikian. Bahwa sukacita, bahwa sorak-sorai kita kepada Tuhan itu tidak boleh dikendalikan oleh sesuatu hal yang ada pada kita. Apakah itu yang namanya kekecewaan, apakah yang namanya penderitaan, sakit, penyakit, keberhasilan. Sorak-sorai kita kepada Tuhan tidak ditentukan dan dibatasi oleh sebuah suasana. Seharusnya demikian. Karena apa? Apa yang kita alami sekarang, kebahagiaan hari ini sebagai sorak-sorai syukur kita kepada Tuhan, contohnya adalah sesuatu hal yang kita mintakan dulu sehingga hari ini kita menikmatinya. Bukankah itu membuktikan bahwa berkat penyertaan dan perwujudan tangan Tuhan membantu kita dari dulu itu, sehingga hari ini kita merasa menemukan sesuatu yang hilang? Apakah itu yang namanya sukacita, kebahagiaan adalah bagian dari jawaban sorak-sorai yang dahulu kita alamatkan kepada Allah? Bahwa menemukan sesuatu yang hari ini sebagai kebahagiaan yang lama sudah dinantikan, bahkan mungkin yang kita juga sudah terlalu berlelah untuk menunggunya, rupanya hari ini Tuhan hadirkan itu dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara. Tidakkah itu menjadi ucapan syukur kita, ungkapan sorak-sorai kita sebagai pemujian kepada Allah? Nah, karena itu juga jubilate ini hari ini, sorak-sorai kita kepada Tuhan juga mengandung makna pengharapan untuk hari-hari yang mendatang. Sorak-sorai kita atau teriakan syukur, kegembiraan hari ini itu juga harus menjadi doa kita kepada Tuhan. Dan kita juga harus pahami ketika kita bisa bersorak dalam artian bergembira, berteriak dalam ucapan syukur kepada Allah, maka sekeliling kita akan mempunyai dampak positif. Sebab orang yang mampu bersorai-sorai kepada Tuhan, yang berteriak dalam syukurnya kepada Allah, dia akan menanamkan hal-hal baru yang penuh kedamaian. Ketika Bapak Ibu mengalami kesenangan, kebahagiaan sebagai ganti kedukaan, Bapak Ibu saudara-saudara pasti akan lebih menghargai kehidupan. Karena kita lebih menghargai kehidupan, maka kita kembali berjanji untuk menjaga lingkungan, menjaga kesehatan. Orang yang sudah berjumpa dengan sesuatu yang hilang dan itu dijumpakan Allah, apakah itu kesembuhan, apakah itu yang namanya keberhasilan sebagai kegagalan pada waktu yang lalu, maka di sekelilingnya juga mempunyai atau memperoleh pengaruh positif dari pribadi kita yang sudah menemukan kegembiraan dari Tuhan. Memelihara tanaman, memelihara kebun kita, lebih bertanggung jawab kepada pekerjaan, akhirnya melahirkan sebuah bumi baru, keadaan baru. Karena apa? Karena rasa syukur, karena sorak-sorai kita yang kita alamatkan kepada Allah sebagai ucapan syukur dan doa untuk masa yang akan datang. Itu makanya kita diarahkan bahwa sorak-sorai kita juga sebagai ungkapan syukur itu harus mempunyai pengaruh kepada bumi. Sehingga tadi dikatakan supaya kiranya juga pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Bagaimana mungkin lingkungan, bagaimana mungkin pohon-pohon bisa tumbuh ketika manusia terus mempunyai rasa amarah, manusia penuh
dengan pikiran yang merusak atau karena berpikiran untuk hal yang berhubungan dengan keuntungan semata, dia pasti akan semakin ingin memiliki segala sesuatu yang akhirnya dia mempunyai pikiran untuk meraup segala-galanya tanpa memikirkan kelangsungan hidup. Orang yang sudah berjumpa dengan kebesaran Tuhan seperti Raja Daud yang kembali menemukan simbol kehadiran Allah, yaitu tabut perjanjian. Mereka akhirnya berkata, terpujilah nama Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara mungkin menemukan jawaban dari rasa kehilangan pada waktu yang lalu. Wajarlah kalau kita berkata, terpujilah Tuhan. Namun hari ini juga kita harus mengatakan terpujilah Tuhan karena kita masih bisa menikmati waktu bersama dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan orang tua kita. Supaya itu menjadi doa kita untuk bertahan dalam situasi dan juga menjadi kekuatan kita untuk menjalani kondisi kita pada saat ini. Ingatlah Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus sendiri pernah berjanji ketika kita mau dalam sorak-sorai kita terus berjalan dan bertahan dalam kasih dan ketaatan kepada Dia. Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 20, pada bagian akhir dikatakan bahwa Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Allah akan menyertai sampai kepada akhir zaman. Karena itu jubilate mengantarkan kita menjadi pribadi yang bergembira, pribadi yang punya kepastian, pribadi yang punya semangat bahwa segala sesuatu akan diperbaiki Tuhan. Orang yang mampu berkata, saya akan bersorak bersuka cita kepada Allah, adalah pribadi yang punya pandangan yang positif tentang segala sesuatu hari ini. Dan itu akan membawa kita kepada hal yang lebih baik di masa yang akan datang. Kehadiran Tuhan, ucapkanlah syukur dalam kehidupan kita. Kehadiran Allah memenangkan hati Bapak Ibu Saudara-saudara. Kehadiran Tuhan menciptakan jawaban-jawaban yang kita rindukan selama ini. Syukurilah hari ini. Dan rasa syukur kita hari ini, jadikan itu juga menjadi doa-doa kita untuk hal-hal yang kita harapkan di masa yang akan datang. Selamat berjubilate, bersoraklah untuk Tuhan, karena Allah mendengar suara teriakan kita dalam rasa syukur dan pengharapan. Amin. Kita berdoa. Engkau telah menentukan ya Allah bahwa sepanjang hidup kami Engkau akan menemani. Jika pada satu waktu tertentu kami mengalami kemunduran dalam memanggil dan menyerukan nama-Mu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Jika kami pernah mengalami rasa kehilangan atau kehilangan sesuatu yang kami sangat sukai dan cintai, namun Tuhan mampu untuk menggantikan itu, bahkan lebih dari yang pernah kami miliki. Engkau akan menghadirkan yang terbaik. Rasa syukur Raja Daud kiranya juga menjadi rasa syukur kami hari ini. Rasa syukur yang menjadi teriakan sukacita kami oleh karena perbuatan Tuhan. Sebab dengan kuat kuasa kami sendiri, kami tidak mungkin memperoleh apa-apa dalam hidup ini. Tuhan kiranya memberangkatkan kami, seluruh jemaat, mulai hari ini ke depan,
menjadi pribadi yang terus bersyukur kepada Tuhan, bersuara dengan jelas kepada Allah sebagai ungkapan terima kasih dan doa kami kepadamu, supaya kami juga menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Bapa, kiranya juga menyentuh setiap hati kami, agar kami boleh sabar, kuat, dan terus berjalan dalam setiap situasi yang kami hadapi, sebab kami telah Engkau ciptakan dalam rasa kebahagiaan. Sebab kasih Tuhan yang penuh dengan sukacita itu selalu hadir dalam nama Yesus Kristus. Amin.